Saya sudah bersama ayah dari almarhum Gama Rizky Nata, Bapak Andi Prabowo, dan kakek almarhum Bapak Subambang. Pak Andi, Pak Bambang, terima kasih sudah ke Rosi di Kompas TV. Terima kasih Pak Andi, Pak Bambang juga bersedia dari Semarang datang ke Jakarta untuk memenuhi permintaan wawancara kami. Ini adalah kali pertama Pak Andi Prabowo dan Pak Bambang berbicara secara terbuka untuk publik. Saya sangat menghargainya. Dan izinkan saya Pak Andi turut berduka cita sedalam-dalamnya. Terima kasih. Atas kehilangan putra tunggal Anda, Gama. Turut berduka cita juga Pak Bambang, karena ini adalah bisa dibilang cucu Anda. Terima kasih. Pak Andi, saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah untuk diceritakan ulang. Tetapi mengapa kami merasa perlu mengundang Pak Andi? Karena ini adalah bagian dari solidaritas publik dan bela rasa kami semua untuk mencari keadilan bagi putra tunggal Anda yang ditembak oleh polisi. Kejadiannya itu hari Minggu tanggal 24 November ya Pak Andi ya. Saya mau mulai dulu dari situ sebenarnya. Pak Andi baru tahu bahwa almarhum Gama yang baru berulang tahun, 17 tahun ya. Iya, 17 tahun. Itu tahu meninggal itu bagaimana ceritanya Pak Andi? Itu kan sore ya. Sore jam 5 kan biasa saya komunikasi dengan anak itu kan hampir tiap hari saya komunikasi kan. Saya tanya di mana dia habis pulang paskib, habis itu jam 6:30 dia bilang mau latihan silat karena memang ada kegiatan yang dilakukan rutin tiap hari Sabtu itu. Kalau silat kan jadwalnya memang Selasa, Kamis sama Sabtu. Jadi pas Sabtu itu dia bilang sama saya mau latihan silat. Jam 2:03 kurang jam 11 malam saya tanya di mana Dek. Dia bilang baru maem sama teman-teman gitu. Oh yaudah kalau pulang nanti ngabarin ayah kan gitu. Iya gitu. Jam 12 kurang 10 ya, jam 23.50 dia kirim voice note ke saya. Ya ini makanannya baru datang, nanti tak makan dulu kan gitu. Saya bilang oh ya, habis itu pulang udah malam gitu. Habis itu kok jam 12 lebih enggak ada kabar, saya coba telepon. Enggak ada respon. Saya coba WA, kok belum pulang gitu. Enggak dijawab sama anak. Saya coba cari dari malam itu. Saya coba cari di mana kan gitu. Kan tahu saya dia mainnya kan biasa sama Satria kan. Saya cari itu sampai malam, sampai saya coba telepon, enggak ada respon juga. Berdering tapi enggak ada yang jawab. Sampai pagi habis subuh itu, sampai hampir subuh saya coba pulang dulu untuk sholat subuh kan. Habis itu saya coba cari lagi sampai siang. Habis itu siang jam 1 siang saya ditelepon sama kakak. Kamu di mana? Saya cari Gama Mas. Udah enggak usah lama-lama, kamu langsung ke rumah sakit Karyadi aja. Gama ada di sana. Saya lari ke rumah sakit Karyadi. Saya lari ditemenin sama temen satu ke Karyadi. Di situ saya tanya petugas yang di situ, saya diarahkan ke informasi. Saya diinformasi bertanya ada korban atas nama almarhum Gama, ada. Saya diarahkan ke ruang bedah. Oh coba Bapak tanya ke ruang bedah. Saya di ruang bedah,
Saya tanya ada korban atas nama agama. Saya disuruh duduk dulu. Oh tenang Pak, duduk dulu. Nah, Bapak sendiri apa sama temen? Sama temen. Habis itu teman datang, saya dibilangin sama dia, dikasih tahu kronologi. Ini korban tadi malam diantar ke sini sama 2 orang temannya dan 1 polisi. Dan habis itu maaf kondisi saat ini sudah meninggal kan gitu. Saya kaget dan shock, tapi untuk memastikan coba Bapak ke ruang jenazah. Saya lari ke ruang jenazah kan. Saya ke ruang jenazah, di ruang jenazah saya bertanya kepada petugas yang di situ, Pak ada korban atas nama agama. Dia tunjukkan peti jenazah yang berada di sebelahnya. Ya. Habis itu dia perlihatkan wajahnya kan untuk mengenali. Coba Bapak kenali dulu. Saya kenal, habis itu saya lihat itu anak saya. Saya shock waktu itu. Jadi Bapak sudah hanya bisa melihat Gama, terakhir Bapak mendengar suaranya dari voice note. Iya. Dan kemudian akhirnya Bapak menemui Gama sudah terbujur kaku. Bujur kaku. Sangat shock dan enggak kuat. Apa penjelasan waktu itu, Pak? Saya coba bertanya kepada petugas di situ, cuma dia jawabnya saya tidak berhak untuk menjelaskan itu. Kalau Bapak ingin penjelasan nanti biar Bapak Kapolrestabes yang menjelaskan. Saya sudah tidak bisa tanya apa-apa di situ. Tidak ada penjelasan apapun? Tidak ada. Hanya bisa menemui putra tunggal Bapak? Iya. Terbujur kaku? Terbujur kaku. Berapa lama kemudian penjelasan soal penyebab kematian Gama ini bisa didapat oleh keluarga? Akhirnya bagaimana Bapak dapat informasi mengapa Gama meninggal? Itu dari kakak, saya ditelepon kakak tadi. Penyebabnya kenapa? Itu akhirnya keluarga tahu dari mana? Bahwa akhirnya dikasih tahu ada rekayasa dan lain sebagainya. Bagaimana keluarga mencari tahu? Dari sejak awal ada berita itu sudah kami dapatkan informasi bahwa Gama itu mati karena ditembak polisi dari hari Minggu siang sudah ada sebetulnya. Sudah ada kabar itu? Sudah ada berita itu. Informasi yang diberitahukan secara tidak resmi ya? Ya tidak resmi. Pak Bambang. Kemudian sore hari setelah jenazah kembali dibawa pulang ke rumah dulu. Itu kebetulan ada keponakan kami juga yang bertugas di rumah sakit. Jadi memang korban meninggal dunia ditembak oleh polisi. Itu hari kurang lebih seminggu jam 15-an itu kami ke sana itu. Ditembak polisi, itulah penjelasannya. Penjelasan. Lalu pertanyaan keluarga, mengapa ditembak? Apa jawabannya? Nah itu yang sampai sekarang itu tidak ada penjelasan. Hanya setelah sidang kode etik itu baru tahu alasannya ditembak, itu baru tahu. Dan setiap press release Kapolrestabes menyatakan bahwa korban itu pelaku tawuran karena melawan ditembak polisi. Itu yang kami dapatkan. Padahal itu jauh dari fakta yang sebenarnya. Ya, akhirnya terungkap bahwa Gama yang sudah ditembak oleh polisi dan kemudian dikatakan tawuran itu terbukti adalah bagian dari kebohongan dan rekayasa. Pak Andi ketika mendengar penjelasan dari polisi bahwa putra Anda itu ditembak polisi karena melawan petugas, karena tawuran, apa yang waktu itu ada dalam pikiran Pak Andi? Enggak percaya kalau saya Mbak, karena saya tahu persis seperti apa anak saya. Setiap hari saya komunikasi, di mana dia, kegiatan dia apa, saya tahu. Jadi saya enggak percaya kalau anak saya melakukan tawuran. Saya juga mendengar, publik juga mendapatkan informasi ini yang sudah
terbuka di media massa bahwa keluarga dipaksa, diintimidasi untuk mengikuti apa yang menjadi rekayasa polisi, bahwa Gama meninggal karena tawuran dan dipaksa untuk berdamai dengan polisi. Apa betul? Sebetulnya bahannya diperhalus. Artinya apa? Paksaan tidak ada, tetapi ada ajakan ke arah sana. Jadi pada hari Senin malam Selasa tanggal 25-26 sekitar pukul 19, Kapolres Tabes beserta Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba dan satu orang yang belum dikenal waktu itu menyampaikan pertama duka cita pada neneknya korban, yang kedua memohon kepada keluarga agar tidak melanjutkan perkara ini agar menjaga nama baik keluarga. Itu ajakannya itu. Justru diajak untuk berdamai, menjaga nama baik keluarga. Keluarga siapa maksudnya? Keluarga Gama. Apa urusannya? Apa hubungannya? Nah ini yang tidak tahu alasannya apa mengajak berdamai itu. Tidak teruskan. Supaya mungkin ya yang tahu ya dari staf Kapolres Tabes lah, kita nggak usah jawab masalah itu. Ya karena dianggap atau dijadikan alasan karena tawuran, jadi udah nggak usah dibesar-besarkan demi menjaga nama baik keluarga karena korban adalah tawuran. Seolah-olah Gama ini selalu dipojokkan sebagai anak remaja yang melawan polisi, jadi ini yang harus dijaga nama baik keluarga. Padahal itu adalah sebuah rekayasa total. Mungkin itu. Mengapa keluarga menolak untuk melakukan ajakan atau mengiyakan ajakan polisi untuk berdamai? Kami jelas keluarga, karena itulah korban meninggal dunia, bagaimanapun juga harus diungkap sejelas-jelasnya. Biar jelas siapa pelakunya, apa motifnya dan sebagainya. Karena itu masalah penembakan dan korbannya meninggal. Dan yang kecewa lagi bahwa korban itu distigma oleh Kapolres Tabes sebagai gangster. Itu kan gangster. Itu menyakitkan sekali untuk keluarga. Itulah menyakitkan keluarga itu gangster. Padahal apa sih dunia gangster mungkin semua udah tahu. Karena kelompok kriminal itu. Jadi kami yang kecewa itu sebetulnya berakan itu. Ditembak mati oleh polisi, direkayasa kasus penembakannya, lalu kemudian difitnah Gama yang baru berusia 17 tahun sebagai seorang gangster. Keluarga menuntut keadilan bagi Gama.